Terkait kinerja produksi Blok Rokan yang melesat usai diambil alih oleh Pertamina dan ditantang lagi oleh Presiden Jokowi untuk meningkatkan produksi menjadi ke level 200.000 barel per hari. Saat ini sudah di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan, Bapak Ruby Mulyawan. Selamat pagi Pak Ruby, apa kabarnya Pak? Selamat pagi Pak, kabar baik. Kabar baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Baik, terima kasih. Pak Ruby sudah kurang lebih 2 tahun diambil alih oleh Pertamina. Ini juga merupakan bukti bahwa Indonesia juga bisa dalam mengelola blok migas terbesar dan bahkan teraktif gitu ya Pak, terproduktif di Indonesia. Seperti apa sih Pak gambaran perkembangan dan juga perbedaannya setelah diambil alih oleh Pertamina Hulu Rokan? Ya tentunya pengambil alihan blok tersebut pada tahun 2021 bulan Agustus adalah suatu momen yang sangat bersejarah, bukan hanya buat Pertamina tapi juga buat Indonesia, karena kita mengambil alih suatu wilayah kerja yang sangat besar, sangat luas dan juga kapasitasnya cukup raksasa. Namun kami sadar bahwa kami tidak bisa terlena dengan semua kebesaran itu, karena produksi WK Rokan adalah pada saat itu menjadi tulang punggung produksi nasional. Seperempat produksi nasional dihasilkan oleh PRWK Rokan. Kami juga sadar bahwa pada saat pengambil alihan, sumur-sumur dan fasilitas sudah cukup tua, sehingga terkendala atau menghadapi tantangan terkait dengan natural decline atau penurunan alami yang cukup besar maupun fasilitas yang cukup tua sehingga memerlukan suatu upaya investasi untuk menjaga keandalannya di level 100%. Maka pada saat itu juga seketika setelah pengambil alihan kami kemudian melakukan pemetaan ulang apa saja yang harus dilakukan secara proaktif untuk menjaga tingkat produksi atau bahkan meningkatkannya. Nah, sejak saat itu sudah 1.000 lebih sumur yang ditajak dan alhamdulillah hasilnya produksi meningkat. Pada saat ambil kelola, alih kelola tersebut produksi di level 159.000 dan saat ini kita berada pada level produksi 162.000. 162 dari 159.000? Dari 159.000 yang saat ini merupakan produksi terbesar di Indonesia. Apa Pak yang menjadi dorongan bagi Pertamina Hulu Rokan bisa membooster kenaikan produksi ini dari sebelumnya dikelola oleh pihak asing? Ya tentunya suatu kebanggaan akan kesempatan yang diberikan untuk mendemonstrasikan kemampuan dan kedaulatan energi. Kemudian kami juga kemudian melakukan banyak upaya-upaya, hal-hal yang menjadikan andalan pada saat tersebut atau bahkan sampai saat ini adalah identifikasi beberapa lokasi sumur baru, kemudian melakukan campaign ataupun pengembangan sumur-sumur yang baru yang cukup agresif. Kami juga melakukan pekerjaan walkover atau kerja ulang yang cukup masif juga. Kemudian juga melakukan pengembangan di katakanlah seperti low quality reservoir yang sebelumnya belum tereksploit dengan maksimum. Kemudian kami juga melakukan teknologi yang selama ini memang sudah diterapkan seperti teknologi injeksi uap, steam flood, maupun teknologi injeksi air, water flood. Di WK Rokan itu ada steam flood di lapangan Duri yang merupakan steam flood terbesar di dunia saat itu. Kemudian juga ada water flood di lapangan Minas yang merupakan terbesar di Southeast Asia. Kami juga cukup agresif untuk melakukan tambahan data 3D seismik agar kami bisa kemudian mengidentifikasi tambahan sumur eksplorasi baru. Alhamdulillah semuanya kemudian berjalan dengan baik. Tadi Anda sempat katakan bahwa dilakukan pemetaan ulang secara proaktif. Apakah ada perbedaan-perbedaan Pak? Ternyata setelah ditemukan di lapangan ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan lagi. Pada intinya upaya-upaya yang dilakukan mungkin masih dalam portofolio yang kurang lebih sama gitu ya. Tapi lebih kepada agresivitasnya, kemudian juga motivasinya untuk melakukannya dengan lebih cepat, lebih baik, seperti itu. Nah, seperti teknologi-teknologi yang saya sebutkan tadi memang sebelumnya sudah dilakukan di operator lama. Cuma kemudian kami lebih agresif saja melihat di lapangan-lapangan yang pada saat tersebut belum menjadi prioritas, belum tersentuh dengan teknologi itu, kami kemudian berinisiatif untuk melakukan review mendalam dan kemudian
berhasil menjustify perlunya diterapkan teknologi tersebut. Nah, on top of itu ya, hal-hal yang sudah dilakukan tersebut, kami juga mencoba cara-cara baru. Saat ini dua andalan yang sedang kami upayakan adalah penerapan chemical EOR dan juga eksplorasi migas non-konvensional yang juga sejauh ini berjalan cukup baik. Agresivitas melalui tadi EOR dan juga MNK ya Pak MNK, ya. Sejauh ini seperti apa Pak upaya-upaya atau mungkin langkah-langkah eksplorasi dan juga penggejutan produksi ini Pak? Ya, eksplorasi yang dilakukan tentu tidak terbatas hanya di non-konvensional tapi juga di konvensional. Success rate sejauh ini cukup baik. Namun kalau kita bicara tentang migas non-konvensional, kami sudah melakukan pemboran di 2 sumur dan sejauh ini memberikan indikasi potensi hidrokarbon yang cukup positif. Untuk nanti akan dibawakan untuk pengembangan lebih lanjut melalui step-step appraisal well, kemudian proof of development, kemudian terakhir sebelum masuk ke full field development. Itu untuk MNK. Untuk chemical EOR juga cukup berprogres dengan baik. Kami juga sudah melakukan beberapa tes di lapangan-lapangan seperti di Balam South, kemudian juga akan dilakukan di Minas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua nanti akan sesuai dengan tata waktu yang diharapkan. Dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk tahun ini Pak, targetnya seperti apa? Karena kalau kita lihat yang sudah existing kan sekitar 162.000 barel ya Pak? Ya. Target yang diberikan ke kami saat ini melalui diskusi dengan pemangku kepentingan adalah sebesar 167.000 barrel oil per day.